Bapak Profesor Dr. H. Husainsyah, MTP yang terhormat Ketua Umum DPP 3 UNM, Bapak Profesor Dr. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang paham maksud saya. Kakak Anies ya. Kami saling memanggil dengan Kakak Anies, ada sejarahnya lah. Oke. Tetapi kemudian mau tidak mau itu kita sadari sekarang. Ini menurut saya ini adalah akibat risiko dari kita sedang berpura-pura bernegara. Kita bereaksi ketika kepentingan kita terganggu. Jauh sebelumnya Mas Anies, saya tahu betul itu sudah terganggu meskipun dihadapi dengan senyum. Pertanyaan saya kepada Anda sebagai ahli hukum tata negara, benarkah kita sedang berpura-pura bernegara? Silakan. Baik, ini kok pertanyaannya ke saya? Harusnya saya nanya ke Mas Anies. Ini material awal. Saya mau sebelum saya jawab itu saya mau tanyakan ke Mas Anies saja, karena selama Mas Anies akhirnya digadang-gadang jadi capres atau bakal calon presiden, kayaknya turun berapa kilo? Apakah ada kaitannya dengan tekanan-tekanan yang dibilang Mas Akbar Faisal tadi? Monggo, chat aja dulu di awal. Ini pertanyaan serius emang Mas Anies. Kalau soal turun berat badan itu karena mau coba pola hidup sehat. Nggak ada kaitan dengan tekanan yang dibicarakan Akbar Faisal tadi. Kalau tekanan udah dari dulu tekanan. Iya. Cuma yang kita sering heran, kenapa baru sadar sekarang semuanya? Jadi nggak ada kaitannya. Itu soal pola hidup sehat. Tapi saya mau bilang begini. Ada satu hal Bang Akbar yang saya ingat ketika saya memimpin debat capres di tahun 2014. Saya kira Pak Jokowi kala itu datang dengan komposisi yang relatif sama dengan Pak Anies. Datang dari rakyat, lalu kemudian memidatokan hal yang sangat luar biasa, banyak hal perubahan karena dia mengusung tema perubahan, karena saya kira Mas Anies diuntungkan karena dia membawa perubahan kan. Oke. Kan biasanya pemilu itu adalah status quo versus perubahan, dan Mas Anies membawa perubahan. Nah, saya kira Pak Jokowi melakukan hal yang sama dulu. Tapi apa yang terjadi setelah Pak Jokowi memimpin 9 tahun? Saya kira sebagian besar pidatonya nawacita itu nyaris terlupakan. Janji bahwa tidak akan bagi-bagi jabatan itu dijanjikan tuh. Nggak ada bagi-bagi jabatan bagi partai dulu, tapi hanya hitung berapa bulan setelah naik dia berubah, dia bagi-bagi jabatan gitu. Nah, kalau kita baca tadi saya lihat Mas Anies menampilkan beda mengapa negara gagal, itu kan bukunya Acemoglu dan James Robinson sebenarnya yang bercerita soal pemerintahan ekstraktif itu berbahayanya di situ karena kemudian dia berubah menjadi pemburu rente. Kalau indeks persepsi korupsi, indeks-indeks yang tadi disampaikan Mas Anies juga, itu kan sebagian besar jatuh sebenarnya. Kalau kita belajar dari indeks persepsi korupsi kita, sebagian besar jatuh karena konflik kepentingan terlalu tinggi. Biasanya pengusaha sekaligus penguasa, kan gitu tuh. Itu kan hasil hadir dari seperti itu. Nah, saya mau nanya dulu Mas Anies, sejauh mana Mas Anies sebenarnya yakin bisa menjadi presiden kalau terpilih insya Allah, lalu kemudian bisa mengekang kemauan para partai ini? Karena kan ini sebagian partai yang sebenarnya mengusung Pak Jokowi juga, yang itu pindah saja ke Mas Anies sekarang kan, sebagian kan begitu. Gimana? Kekhawatiran yang sama bisa jadi muncul. Ya, apa jaminan buat publik bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi di 2014 itu tidak terulang nih Mas Anies tak kalah akan terpilih di 2024? Apa jaminannya? Apakah bagi-bagi jabatannya tetap ada? Apakah akan membiarkan terus peng-peng gejala penguasa sekaligus pengusaha itu terjadi? Apakah membiarkan konflik kepentingan terus terjadi? Lalu berhadapan dengan partai yang relatif sama sebenarnya, yang dulu juga menjadi begitu di zaman Pak Jokowi. Monggo Mas. Begini. Pertama, ketika mencoba memprediksi apa yang akan dikerjakan besok,
maka prediktor terbaik adalah perilaku yang dikerjakan kemarin. Karena kalau bicara besok, siapa saja bisa mengarang kalimat yang paling menyenangkan kuping pendengarnya. Bisa. Dan ketika itu dikerjakan, kita akan tepuk tangan, cocok saya jawaban ini, cocok jawabannya. Tapi terlaksana apa tidak, tergantung rekam jejak. Rekam jejaklah yang membuktikan apakah bisa diikuti atau tidak. Nah, jadi saya ingin tunjukkan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta, ada 23 janji. Kami eksplisit, ini janji, dan disebutnya bukan program, janji. Lalu janji itu boleh diakses, dilaksanakan apa tidak. Jadi boleh dilihat, alhamdulillah 23 janji itu terlaksana di Jakarta dengan tuntas. Padahal di situ ada tantangan pandemi dan lain-lain. Jadi bahkan ketika kami menandatangani kontrak-kontrak politik di Jakarta, salah satu pertanyaan paling sering ditanyakan warga Jakarta pada masa kampanye itu, Pak, ini kami tanda tangan kontrak politik, nanti Bapak 2 tahun tahu-tahu pergi dari Jakarta. Oke. Karena mereka punya pengalaman, tanda tangan kontrak, lalu yang tanda tangan tidak ada. Oke. Nah, malah yang kami kerjakan adalah kami menuntaskan semua kontrak politik yang ditandatangani sebelum kami untuk memastikan rakyat percaya kepada negara. Itu kami kerjakan. Jadi bukan hanya kontrak politik kami, tapi kontrak politik yang sebelumnya itu kami tandatangani ulang dan kami laksanakan. Termasuk yang paling fenomenal adalah kampung di Pelumpang ini, Tanah Merah yang kemarin ada kebakaran. Itu adalah salah satu. Jadi gini, Mas Uceng. Jadi kami melihat bahwa ke depan apa yang kami janjikan kami takar. Kami tidak mau menjanjikan yang kami tidak bisa lakukan. Kami akan menjanjikan yang kami bisa lakukan. Nah, ada satu hal dalam konteks ini, Uceng, bahwa salah satu masalah utama adalah kita tidak secara tegas mengkomunikasikan apa yang harus menjadi visi kita bersama. Apa yang harus dikerjakan oleh semua partai bersama. Semua percakapan-percakapan ini yang terjadi adalah praktek negosiasi antar partai, tapi tidak ada visi bersama yang jelas. Jadi kalau ditanya visinya apa, nggak bisa jawab visinya apa. Nah, kami melihat kita menurut hemat kami harus punya kesepakatan bila negara membiarkan praktek seperti ini. Bukan hanya bagi-bagi jabatannya, bagi-bagi jabatan itu di dalam politik ada pembagian porsinya sesuai dengan kekuatan politiknya, itu normal. Tapi sama sekali tidak ada KPI atas apa yang harus dicapai dari setiap penugasan yang diberikan, tidak ada. Nah, jadi kalau seseorang ditugaskan jadi Menteri Kumham, tanya apa tugas yang Anda harus capai, apa yang harus Anda tunaikan, tidak ada. Tanyakan Menteri Pertanian, apa, tidak ada. Lepas. Jadi ketika pembagian itu terjadi, itu juga yang terjadi waktu Menteri dengan jadi Menteri Pendidikan di awal. Jadi kita, nah ini menurut kami harus dikoreksi, harus ada, dan bahkan nasional sampai daerah. Kalau ada bupati, wali kota peduli tentang kesehatan ibu, ini Pak Ilham boleh cerita nanti. Kenapa? Karena wali kotanya peduli, bukan karena ada guideline dari pusat tentang kesehatan ibu, tentang perlindungan pada ibu. Nah, jadi kalau cek, yang menjadi problem menurut kami tidak ada kejelasan arah yang benar pegangan semua. Lalu yang kedua, ada satu aspek yang ini reformnya nggak akan sederhana, yaitu pembiayaan politik. Karena pembiayaan partai politik, pembiayaan kampanye yang selama ini terjadi tidak pernah dikerjakan secara institusional. Kita sudah melakukan reform elektoral, kita reform hubungan pusat daerah, kita melakukan reform terkait dengan antar lembaga-lembaga tinggi negara. Tetapi reform soal pembiayaan politik ini belum. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu hulu persoalan mengapa terjadi praktek korupsi dan mengapa terjadi transaksi yang membuat kekuasaan tidak dijalankan untuk tujuan kepentingan publik tapi kepentingan mikro lainnya. Nah, kami ingin memasukkan itu menjadi bagian dari reform yang dikerjakan. Secara spesifik, Mas, bicara soal konflik kepentingan. Tadi kan Mas Anies menyinggung soal mengapa negara gagal dan negara ekstraktif. Itu kan karena negaranya sering berubah menjadi pemburu rente. Secara spesifik,
untuk menghilangkan para penguasa dan pengusaha yang dijamak pada satu person itu, Mas Anies akan ngapain? Maksudnya gimana? Jadi kan sekarang seringkali pengusaha itu sekaligus penguasa. Oh iya. Dan itu kan yang membuat kebijakan publik seringkali tidak menguntungkan publik, tapi menguntungkan dunia usahanya. Itu yang disebut oleh Cemoglu yang tadi Mas Anies sebut sebagai pemerintahan pemburu rente. Nah, untuk nanganin yang itu kan butuh effort yang tidak sederhana sebenarnya. Mas Anies? Saya melihat begini, perencanaan pembangunan, perencanaan tentang orientasi pembangunan ke depan itu harus mengedepankan teknokrasi. Itu nomor satu. Jadi kedepankan teknokrasi. Dalam pelaksanaannya pasar akan terlibat, tapi jangan dibalik. Jangan dibalik di mana pasar yang memiliki usulan pembangunan, lalu teknokrasi mencari pembenarannya untuk dilaksanakan. Ini yang sering terjadi. Oke? Bagaimana kemudian ketika kita menyaksikan ada pelaku usaha sekaligus juga menjadi pengambil kebijakan, maka di situ harus ada keterbukaan yang total tentang proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang transparan adalah pengawal siapapun pengelolanya. Bila ada transparansi atas pengambilan keputusan, maka kita akan bisa mengawal. Bila tidak ada transparansi, maka mudah sekali menyembunyikan konflik kepentingan. Nah, keterbukaan proses ini, saya beri contoh, PSN misalnya. PSN ini prosesnya harus transparan dalam arti yang sesungguhnya, di mana publik bisa melihat ada debat, ruang debat untuk publik, ruang keterlibatan publik, sampai sesuatu ditetapkan sebagai sebuah program PSN. Ini contoh, apabila tidak ada transparansi, mau pengusaha atau tidak, di situ rentan untuk terjadinya konflik kepentingan. Gitu. Oke, Mas Anies begini, kalau kita lihat perjalanan negara Indonesia sampai sekarang, tadi Mas Anies menggambarkan mulai dari tahun 28 sampai kemudian harapannya 2045. Tapi kan terjadi bias, terjadi pergeseran sebenarnya di antara tahun itu sampai sekarang gitu. Kira-kira Mas Anies membayangkan dalam berapa tahun kemudian itu bisa dibawa ke jalur kembali untuk menuju ke 2045? Karena Mas Anies harus ingat, Mas Anies kan kalaupun menang itu hanya bisa 5 tahun. Bagaimana bisa menjaminkan mencapai 2045 kalau antara 2024 sampai 2029 lalu 2029 terputus? Apa tawaran kesinambungan yang mau dibawa sehingga Indonesia bisa 2045, termasuk soal demokrasi dan penegakan hukum? Allah yang tahu tentang masa depan. Tapi satu hal yang pasti, kalau kami terpilih maka perubahan itu akan dimulai dikerjakan. Iya. Kalau tidak, ya monggo aja, mau diterusin yang sekarang, boleh aja diterusin. Tapi kalau mau perubahan, insya Allah kita mulai perubahannya. Okay? Mudah-mudahan kalau Kakak Uceng ikut terlibat lebih cepat lagi prosesnya. Terakhir Mas, terakhir. Satu pertanyaan terakhir, santai saja, pertanyaan chit-chat aja. Saya pengen tahu Mas, Mas Anies menilai Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Ganjar itu poinnya berapa sih sebenarnya sebagai seorang pemimpin? Ya, sebagai seorang pemimpin nih, jadi seorang pemimpin, Pak Ganjar pernah di Jawa Tengah tentu saja, Pak Prabowo pernah di Kemenhan, masih Kemenhan sampai sekarang, dan Pak Jokowi masih presiden. Sebagai seorang pemimpin yang itu juga ada garis tadi yang melenceng itu, kira-kira mau menempatkan 3 orang ini poin berapa sih sebenarnya kalau misalnya skala 1 sampai 10? Ini pertanyaan untuk dijawab oleh Kak Uceng sendiri, bukan saya. Pertanyaan cicit apa jebakan ya? Kalau pakai angka, teman-teman sekalian, menurut hemat kami, saya tidak akan jawab pertanyaan itu. Tapi saya ingin sampaikan, menurut hemat kami, arah yang harus kita lakukan betul-betul mengembalikan rasa dan marwah kenegaraan yang ada di Republik ini. Itu harus kita kerjakan hari ini. Gini lah, sejujurnya itu saya agak bingung pertanyaannya Uceng sebenarnya. Mungkin karena dia sudah capek mengomentari soal Mahkamah Konstitusi, maka dia lari ke area itu tadinya gitu. Tapi Bang Akbar, ada satu nih Mas Anies yang saya ingin mengerucutkan sedikit pertanyaannya Bang Uceng tadi soal
Mas Anies ini mengusung perubahan, tapi masih ada parpol di sana yang dikhawatirkan masih akan melakukan hal yang sama. Mungkin bisa nggak berikan jaminan itu ketika Mas Anies dihadapkan harus memilih calon wakil presiden, tapi mau nggak mau kan tetap harus mengikuti partai politik pada akhirnya. Apakah, melanjutkan pertanyaan tadi, jaminan itu tidak akan berulang ketika memimpin? Begini, kalau partai, sebutlah partai Nasdem kan yang di dalam disebut-sebut ini. Kalau partai Nasdem itu memilih melakukan perubahan, kemudian mendapatkan hantaman, menghadapan gelombang yang luar biasa yang dialami, lalu putar balik, bolehlah kita curiga bahwa ke depan besok tidak akan terus mengusung perubahan. Tapi kalau dia terus konsisten menjalani itu semua dengan segala macam risikonya, maka boleh dong kita memprediksi bahwa ke depan dia akan berjalan konsisten dengan hal itu. Kenapa? Karena selama 1 tahun ini dicoba dengan tantangan yang tidak kecil. Tantangan tidak kecil yang kita semua saksikan. Bagaimana kepemimpinan partai ini terisolasi, bagaimana banyak sekali urusan yang marginalkan dan tetap berjalan di tempat ini. Jadi kami melihat keputusan untuk mendorong perubahan, kemudian justru mengusung pribadi yang dianggap tidak berada di dalam klaster pemerintah. Ini adalah satu pilihan yang diuji. Kalau pilihan itu dibuatnya kemarin, minggu lalu, bolehlah kita mempertanyakan besok bagaimana. Tapi keputusan ini sudah dibuat 14 bulan yang lalu. Dan selama 14 bulan didera dengan berbagai ujian dan dilewati dan lempeng istiqomah. Insya Allah ke depan, insya Allah akan membawa ide perubahan itu. Oke, nanti bisa dilihat. Ini artinya apa? Artinya investasi yang kita dorong justru di sektor-sektor yang tidak menyerap tenaga kerja. Jadi, saya beri contoh, sektor pertambangan, investasi yang luar biasa besar. Efeknya pada pertumbuhan ekonomi sangat besar. Tapi tenaga kerja yang terserap 1%. Bandingkan bila investasinya di bidang pertanian, maka penyerapan tenaga kerjanya 44% bila itu dilakukan di pertanian. Jadi geser investasi itu. Ini Bapak sekalian lihat, garis yang biru dan garis yang merah. Garis yang merah adalah penyerapan tenaga kerja yang turun, garis yang biru adalah investasi yang meningkat. Dari 2013 sampai 2022. Investasinya naik, sehingga pertumbuhan ekonominya tinggi. Apalagi sektornya pertambangan, besar, tapi tenaga kerjanya nggak ada. Udah gitu tambangnya diisi tenaga kerja asing, makin rumit pula kita. Jadi pemerataan ini satu dengan peningkatan tenaga kerja, satu. Yang kedua, distribusi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi jangan berpusat di lokasi yang sudah ada. Yang kita ingin lakukan yang kedua ini reindustrialisasi di daerah-daerah yang hari ini belum terjadi industrialisasi. Karena itu tempat misalnya seperti Sulawesi, di sini harus sudah mulai hilirisasi atas semua komoditas yang di sini. Ada coklat di sini, tapi pabrik coklatnya di mana? Betul tidak? Kita harus lakukan industrialisasi di Sulawesi sehingga komoditas-komoditas yang dihasilkan di sini kemudian diproduksi dan memiliki nilai tambah, menyerap tenaga kerja dan menghasilkan redistribusi pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua. Oke, gitu ya. Udah cukup lah begitu. Mas Awal masih ada? Ya. Silakan. Tadi sudah ditanyakan juga ke Pak Ganjar bahwa masalah laju pendapatan yang lebih lambat dari laju belanja sehingga defisit meningkat lalu terjadi utang makin tidak aman. Tapi saya mau fokus tentang belanja karena secara logika kalau yang bisa segera diperbaiki itu adalah efisiensi dan efektivitas belanja. Pendapatan bisa tapi butuh waktu yang lebih panjang. Nah, belanja kita itu sekarang 3.300 Pak Sani. Saya men-challenge, apakah Pak Anies memilih atau pilihan lain, pilihannya dua nih, belanja selama 1-2 tahun tidak dinaikkan nominalnya tetapi efisiensinya ditingkatkan, karena dengan begitu nanti pendapatan akan menyusul. Pilihan kedua, belanjanya meningkat tetapi kita akan tetap
harus meningkatkan pendapatan yang lebih cepat. Jadi agak beda sedikit dengan Bang Faisal bahwa saya sebagai ekonom mengingatkan pendapatan itu tidak mungkin 1-2 tahun diperbaiki, tapi belanja. Beliau buat tim Satgas Reformasi Fiskal memperbaiki belanja, seolah-olah dari ini pendapat saya, tapi biar dikomentari Pak Presiden, maka belanja tahun 2024 3.300, bisa saja 2025 3.000 dengan outcome yang sama. Apakah itu pilihannya, Pak Adi? Oke, gini Pak Walid, selain belanja, kalau boleh saya usul Pak Walid, itu aspek pendapatan. Ada begitu banyak inefisiensi di dalam pendapatan kita, banyak sekali. Bicara tentang proses pabean kita, itu uang yang hilang di jalan luar biasa banyak. Bila itu dikoreksi, itu direformasi, mendadak kita mendapatkan lonjakan pendapatan yang luar biasa di sini. Nah, kebanyakan juga pemberantasan korupsi fokusnya pada belanja, bukan fokusnya kepada pendapatan. Yang hilang dalam pendapatan itu tidak terlihat. Kalau yang hilang dalam anggaran terlihat, kan tercatat di anggaran. Jadi kalau tercatat, hilangnya nyata. Tapi kalau pendapatan itu hilangnya luar biasa dan kita tidak catat itu semua. Ini reformasi serius yang ingin kita lakukan. Justru di aspek pendapatan. Dengan begitu kita akan memiliki ruang fiskal yang lebih besar. Begitu ruang fiskal kita yang lebih besar, maka kita bisa kerjakan dua-duanya, menaikkan belanja dan meningkatkan efisiensi. Bisa jadi dua-duanya tuh. Tambahan informasi. Jadi dari pajak yang kita terima itu Pak Anies, ada yang disebut dengan belanja pajak. Jadi sebenarnya itu pengeluaran yang diberikan misalnya tax holiday dan sebagainya itu 350 triliun. Mungkin itu juga oleh Pak Presiden bisa diperbaiki. Belanjanya nggak 350. Benar, setuju. Ya. Selanjutnya Selanjutnya kita